Ini sekedar cerita saja. Kemarin saja di tetangga saya ada kekerasan rumah tangga KDRT. Begitu saya melihat kejadian-kejadian itu, hati saya terpanggil dan melihat ada juga kekerasan terhadap anak. Ini anak tirinya sendiri yang di tempat umum dia lakukan kekerasan. Dia curhat kepada saya, dia ada terjadi KDRT di dalam. Yang salah satunya adalah itu pembiayaan. Pembiayaannya, saya mendengar itu saya sedih. Karena di situ saya anggap perempuan itu diremehkan. Dan ternyata betul. Saya ajak dia ke kantor polisi, tapi ibunya tidak mau. Katanya kalau dia masuk penjara terus siapa yang kasih makan saya sama anak begitu. Tapi kenyataannya ibu itu yang cari nafkah. Suaminya itu ya kadang-kala kalau mau cari nafkah, kalau tidak juga. Kita menyadari bahwa untuk akses perlindungan hukum itu sangat berat bagi komunitas, apalagi di tingkat desa yang terpencil, karena masih jarangnya lembaga-lembaga bantuan hukum yang masuk hingga tingkat desa, dan juga perangkat penegak hukum maupun pemerintah yang memahami dan juga yang siap untuk membantu masyarakat. Sehingga pengembangan paralegal komunitas peka menjadi satu strategi untuk bisa menguatkan perempuan kepala keluarga, pemimpin serikat peka maupun kader-kader peka, untuk kita latih dan menjadi paralegal komunitas peka yang akan menghubungkan, membantu memfasilitasi pendampingan hukum dan juga pemberdayaan hukum di masyarakat. Pengembangan paralegal komunitas peka itu diawali dengan pelatihan di tingkat nasional dengan kurikulum dan materi secara khusus, terutama untuk materi tentang bagaimana peran paralegal komunitas peka dan juga bagaimana mereka bisa memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk bisa melakukan pendampingan dan juga pemberdayaan hukum di masyarakat. Misalkan nih tetangga atau saudara yang punya kasus, gitu kan, punya kasus. Waktu modul 1 sampai modul 5 kita kan masih mulai. Jadi kemarin itu kita dimentorin, pas ke modul 6 ada pelatihan TOT. Nah, di situ kita masuk jadi mentor gitu. Ibu-ibu, ketika kita mendengar ada kekerasan perempuan dan kekerasan terhadap anak, apakah kita harus diam? Saya mencari peserta kelas paralegal. Saya turun-turun di kelompok-kelompok mensosialisasikan tentang paralegal untuk gabung untuk ikut kelas paralegal. Waktu itu sedikit tangguh untuk menyampaikan, tapi dengan inspirasi saya ingin belajar dan belajar, akhirnya saya dapat menyampaikan materi-materi yang saya ikut pelatihan waktu itu. Materi-materi yang dibahas dari pertama kita perkenalan, kedua membahas tentang perempuan dan gender. Di situ juga ada relasi kuasa, perempuan relasi kuasa. Di situ juga ada perempuan dengan mimpi hidupnya. Di dalam perempuan mimpi hidupnya kita menggambarkan tentang sungai kehidupan. Terus ya, ada juga tentang kekerasan terhadap rumah tangga, bagaimana kita melindungi perempuan yang di dalam rumah tangga itu mengalami kekerasan juga terhadap anak. Akan mempresentasikan cerita tadi, melihat sekarang ini lagi marak-maraknya kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap perempuan. Itulah yang membuat hati saya terpanggil untuk bergabung dengan PK sekarang. Dan sekarang bergabung dengan kelas paralegal, yang di kelas ini saya bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat agar saya bisa mengembangkan ilmu saya ini kepada masyarakat yang belum tahu tentang hukum KDRT, kekerasan terhadap anak, dan perlindungan perempuan. Bagaimana kita memperjuangkan hak perempuan,
bagaimana menjadi perempuan yang kuat, yang mandiri, bagaimana menjadi seorang perempuan yang bisa membantu sesama, bagaimana seorang perempuan yang bisa menjadi contoh buat di lingkungan kita sendiri, begitu juga di tengah keluarga kita gitu. Ternyata harapan itu buyar. Kita mendapatkan ilmu bagaimana kita mendampingi kasus di tengah masyarakat, bagaimana kita memberikan penyadaran hukum kepada masyarakat, bagaimana kita mensosialisasikan tindak kekerasan terhadap perempuan di tengah masyarakat, dan bagaimana kita mensosialisasikan perlindungan anak. Salah satu perannya adalah melakukan advokasi kebijakan di masyarakat. Tidak hanya kebijakan, tapi mendorong perubahan sistem sosial yang lebih adil untuk perempuan dan juga masyarakat marginal. Untuk itu, paralegal komunitas PK juga dilatih untuk bisa membangun kerjasama dengan multi pihak, dengan pemerintah desa, dengan pemerintah tingkat kabupaten, dengan aparat penegak hukum, agar bisa mendorong akses keadilan dan juga perlindungan bagi masyarakat. Kita juga melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat sebagai pihak yang memiliki pengaruh. Untuk itu penting juga menjadi bagian dari tugasnya paralegal komunitas PK bersama dengan organisasi komunitas PK lainnya untuk menguatkan dukungan dari tokoh-tokoh non formal seperti tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama untuk bisa menguatkan akses perlindungan dan keadilan buat perempuan dan masyarakat marginal. Paralegal di tengah masyarakat secara yuridis itu diakui oleh negara dan diatur oleh Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 3 tahun 2021. Secara sosiologis, keberadaan paralegal sangat strategis dan sangat membantu masyarakat. Harapan saya, paralegal terus meningkatkan kiprahnya dengan kapasitas ilmu yang cukup, moralitas, integritas yang baik. Kami siap untuk berkolaborasi, bekerja sama dengan paralegal, terutama kita bersama-sama untuk meningkatkan harkat dan martabat perempuan dan melindungi hak-hak perempuan dan anak. Tujuan penyelenggaraan kelas pendidikan paralegal komunitas PK di tingkat desa adalah memperbanyak anggota serikat PK yang siap menjadi paralegal. Nah, ada 3 hal sebenarnya yang menjadi tujuan ini, bagaimana paralegal komunitas PK bisa membangun kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat. Yang kedua adalah mereka bisa membantu memfasilitasi pendampingan kasus yang dihadapi oleh masyarakat, terutama di tingkat desa yang terpencil. Misalnya persoalan terkait dengan kepemilikan dokumen identitas, pendampingan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan juga persoalan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat. Yang ketiga, berharap paralegal komunitas PK ini juga bisa melakukan advokasi kebijakan untuk menguatkan sistem perlindungan dan akses keadilan bagi masyarakat. Jadi mereka juga memfasilitasi proses advokasi bersama dengan serikat PK di wilayah masing-masing.